Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini aku akan buat budgeting bulanan lagi. Untuk bulan ini aku akan buat budgeting bulan Februari. Alhamdulillah banget kita udah melewati bulan Januari yang begitu panjang ya teman-teman. Sekarang waktunya aku atau kita semua untuk membuat budgeting Februarinya. Di sini seperti biasa aku buat judulnya dulu, lalu aku buat gambarnya sedikit-sedikit supaya tidak terlalu kosong untuk tabelnya ya teman-teman. Untuk tema bulan ini temanya itu bunga ros atau bunga mawar, dan ini gambarnya ala-ala aja ya teman-teman karena aku nggak jago gambar. Nah selanjutnya aku perjelas gambarnya menggunakan pulpen di semua gambarnya supaya lebih jelas ya teman-teman bentuknya. Untuk keuangan aku di bulan ini sama seperti bulan kemarin, ada biaya tidak terduga. Karena di bulan ini aku harus bayar biaya bengkel untuk motor inventaris dari kantor suami aku ya teman-teman. Tapi katanya untuk biayanya itu akan diganti, tapi aku nggak tahu digantinya itu tanggal berapa atau kapan. Jadi untuk sementara awal-awal buat budgeting ini aku tulis uang yang tersedia dulu aja ya teman-teman, atau yang sudah dipotong untuk biaya bengkel. Dan untuk pengeluaran lainnya itu sama seperti bulan kemarin, hanya untuk belanja bulanan dan skincare yang aku tambah budgetnya di bulan ini. Selanjutnya aku buat tabelnya dulu. Di sini seperti biasa aku buat kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Aku udah nyaman banget sama format kayak gini, jadi kemungkinan gak akan aku ganti-ganti lagi. Nah selanjutnya aku warnai judul setiap kotaknya ya teman-teman supaya lebih jelas nantinya. Nah selanjutnya aku isi mulai dari pendapatan, saving, kebutuhan, dana lainnya, dan juga sisa gaji di setiap kotak yang aku buat. Untuk di bulan ini alhamdulillah aku bisa isi sinking fund tabungan lebaran itu untuk yang ke-10 ya teman-teman. Jadi tinggal satu lagi untuk menyelesaikan tabungan lebaran aku untuk tahun ini. Nah lanjut, untuk kolom pendapatan aku isi 5.200.000 untuk bulan ini. Dan untuk saving aku isi 1 juta rupiah aja untuk di bulan ini ya teman-teman. Nah lalu lanjut ke kebutuhan, aku tulis mulai dari belanja bulanan, beras dan listrik, pegangan suami, pegangan istri, kebutuhan anak, sampai dengan servis motor. Aku tulis semuanya di sini ya teman-teman sesuai dengan pengeluaran aku di bulan ini. Untuk pengeluaran aku di bulan ini sama seperti bulan lalu, tapi untuk budget skincare aku tambahin ya teman-teman karena pelembab aku habis. Jadi untuk day cream itu aku harus beli di bulan ini. Terus untuk belanja bulanan juga aku tambahin 100.000 karena di bulan ini kayaknya belanjaan aku itu bakal banyak banget. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel aku atau baru nonton video aku mungkin akan bertanya-tanya kemana biaya untuk makan sehari-hari atau untuk beli sayur mayur dan ikan ya. Di sini aku jelaskan lagi, aku itu masih ikut sama orang tua dan aku hanya menanggung biaya belanja bulanan dan beli beras serta bayar listrik aja. Jadi untuk lauk pauk sehari-hari itu masih orang tua aku yang nanggung ya teman-teman. Karena orang tua aku juga dukung untuk aku cepet-cepet nabung aja untuk renovasi rumahnya dulu. Selanjutnya untuk dana lainnya aku punya di sini sedekah dan uang jaga-jaga seperti biasa ya teman-teman, 100 dan 200.000. Lalu untuk sisa gajinya tinggal dihitung aja dan sisa di bulan ini masih ada 150.000 ya teman-teman. Nah untuk budgeting aku kayak gini aja, sederhana dan juga jelas ya teman-teman. Semua pengeluaran aku catat. Nah selanjutnya untuk uangnya aku mau tabungin dulu ke tabungan aku. Yang pertama untuk renovasi rumah dulu. Untuk di bulan ini aku seperti bulan kemarin hanya bisa isi sebanyak 500.000 aja, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Walaupun biasanya aku bisa isi 1 juta, tapi nggak apa-apa karena sesuai situasi juga ya teman-teman, sesuai kondisi. Nah untuk uangnya langsung dimasukkan aja. Untuk teman-teman yang nanya kok uangnya numpuk di sini, nanti juga akan aku pindahkan ya teman-teman. Aku nunggu sampai 10 juta dulu untuk dipindahkan ke rekening aku. Tapi rencananya setelah lebaran uang ini akan aku pakai juga sih teman-teman untuk nyicil material gitu ya. Nah untuk uang tabungan renovasi rumahnya selesai, lanjut ke tabungan selanjutnya. Aku mau nabung untuk dana lebaran seperti biasa.
Nah, di sini aku akan isi icon ketupat yang ke-10 untuk di bulan ini ya teman-teman. Setiap iconnya itu nilainya 500.000. Jadi setiap bulan aku nabung 500.000 rutin sampai dengan bulan depan ya teman-teman, yaitu awal Maret. Sebelum kita mulai puasa Ramadan ya teman-teman. Jadi aku udah selesai untuk tabungan lebarannya. Sesuai dengan perkiraan aku dari awal ketika aku memulai tabungan lebaran ini. Nah, selanjutnya untuk sisa uangnya seperti biasa, aku masukkan ke dompet pintar yang aku punya. Aku masukin semua sesuai dengan catatan yang aku buat tadi. Mulai dari belanja bulanan sampai dengan sisa gaji, aku masukkan uangnya ke sini. Sebenarnya untuk mengatur keuangan itu gampang banget karena kita yang tahu pengeluaran kita berapa dan kita yang tahu kondisi kita itu seperti apa. Jadi suka-suka kita aja ya teman-teman mengaturnya, karena rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain pasti berbeda dan pengeluaran kita pun pasti berbeda juga, serta kebutuhannya juga pasti berbeda. Jadi setiap individu itu bisa mengatur keuangannya sendiri-sendiri tanpa paksaan orang lain ya teman-teman. Jadi mungkin aku buat video ini sebagai motivasi aja, tidak untuk ditiru, karena kebutuhan dan keperluan kita itu pasti berbeda-beda. Tapi semoga aja video yang aku buat ini ada manfaatnya sehingga teman-teman itu lebih teratur dalam mengatur keuangannya. Karena jujur aja aku juga kadang-kadang boros teman-teman, apalagi kalau aku kadang-kadang dapat gaji YouTube itu malah sama aku dipakai untuk keperluan yang gak terlalu penting. Nah, nanti rencananya kalau aku dapat gaji lagi, nanti akan aku masukkan aja ke budgeting bulanan seperti ini ya teman-teman, supaya lebih teratur uangnya. Pokoknya mengatur keuangan itu sesuaikan dengan keadaan aja dan juga sesuaikan dengan pengeluaran kita masing-masing ya teman-teman. Yang penting keuangan kita itu nggak minus setiap bulannya dan juga pemasukan yang kita terima itu cukup setiap bulannya ya teman-teman. Jadi tidak besar pasak daripada tiang. Ya walaupun berat karena untuk di bulan-bulan ini harga beras aja naik banget teman-teman. Di tempat teman-teman itu naik enggak sih? Kalau di tempat aku itu untuk yang 25 kilo per karung itu udah 375.000. Mungkin untuk di bulan ini aku mau ngambil kekurangannya dari sisa gaji aja ya teman-teman untuk membeli beras dan juga membayar listrik. Karena kebetulan kalau misalkan bayar listrik itu aku pasti di bawah 150.000 sih. Jadi kayaknya hanya kurang sedikit aja untuk nambah beli berasnya ya. Semakin lama semakin berat mengatur keuangan, tapi semoga uang yang kita dapat itu cukup ya teman-teman untuk setiap bulannya. Dan segitu aja, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum.